Halo semuanya, kali ini aku mau ngajak kalian unboxing rice cooker bareng-bareng. Jadi, kemarin aku beli rice cooker karena rice cooker lamaku lapisan anti lengketnya udah melupas. Nah, setelah cari-cari, ketemulah sama Xiaomi Zenmi X3 yang aku beli di Tokopedia. Yuk, langsung kita unboxing bareng-bareng. Nah, beginilah packagingnya. Kita langsung aja ya melihat isinya. Nah, beginilah isinya. Di sini kita juga dapat buku petunjuk penggunaan dan juga cara penggunaan singkatnya. Ini semuanya dalam bahasa Cina. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai, kita bisa menggunakan bantuan Google Lens. Nah, ini adalah tombol untuk membuka. Ini sama seperti rice cooker pada umumnya ya, untuk tampilan atasnya. Kemudian ini kita dapat saringan. Ini bahannya stainless steel. Ada gelas penakar. Kemudian dapat 2 centong, satu untuk sendok sayur dan satunya centong nasinya. Kemudian ini colokannya. Ini colokannya kaki 3 ya. Ini ada alas untuk ngukus nasinya. Sebenarnya nggak pakai ini nggak apa-apa. Nah, ini adalah pot atau panci yang nanti akan digunakan untuk meletakkan nasinya kalau kita mau mengukus nasi seperti biasa. Ini nanti akan dipasangkan dengan ini. Jadi ditaruh di sini, dipasangkan seperti ini. Ini dipasang seperti ini. Nah, kemudian kita dapat panci yang lebih besar sebagai alas dari saringan yang lebih kecil ini. Nanti yang ini akan dipasangkan dengan panci yang lebih besar seperti ini. Di bawah atau di dasar panci yang lebih besar ini ada lubang air. Lubang air yang nantinya akan mengalirkan air menuju ke bawah. Di sini ada lubang air. Ini bahannya stainless steel ya. Nah, yang aku suka dari Xiaomi Zenmi X3 ini adalah material pancinya, baik panci yang lebih besar maupun panci saringannya sudah menggunakan stainless steel SUS 304 yang artinya aman untuk makanan, dan kita nggak perlu khawatir lagi apabila lapisan anti lengketnya tuh mengelupas karena di sini nggak ada lapisan anti lengketnya sama sekali, dan selain itu juga lebih awet. Nah, kapasitas rice cooker ini adalah 4 liter dengan daya 1000 watt. Sebenarnya teknik memasak dengan rice cooker ini itu sama dengan metode memasak nasi menggunakan metode dandang. Nah, nanti airnya akan turun ke bawah. Nah, menurut info yang saya baca katanya itu bisa menurunkan kadar gulanya. Supaya kita lebih jelas, yuk kita praktek langsung setelah saya mencuci panci-panci. Oke teman-teman, kita langsung aja masak nasinya. Di sini aku udah nyuci beras dan juga nyuci panci-pancinya. Nah, kita pencet dulu tombol di sini untuk membuka rice cookernya. Nah, ini penampilan rice cookernya di bagian dalam. Yang pertama-tama kita masukkan dulu panci yang besar. Kita masukkan dulu pancinya. Nah, pastikan yang ada lubang airnya itu berada di dekat tutup. Oke, kemudian kita masukkan sumbatan airnya. Kita masukkan di lubang airnya. Oke, kemudian kita masukkan saringannya. Nah, ini bisa dilepas juga saringannya.
yang bagian cekung itu menghadap ke atas. Kita pasang di panci yang besar. Kemudian setelah itu kita masukkan berasnya. Setelah itu kita masukkan air. Oke, ini udah kita tambahkan air. Ketinggian airnya kurang lebih 1,5 sampai 2 cm di atas permukaan berasnya. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, untuk menu-menunya itu sudah touchscreen dan di sini menggunakan bahasa Cina. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google Lens untuk mentranslatekan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Menu yang terlihat di sini ini adalah menu start atau cancel. Nah, menu ini juga yang nantinya digunakan untuk membuka menu-menu yang lainnya. Kita tinggal pencet. Kemudian muncul 4 menu. Menu yang di pojok kiri atas itu adalah menu untuk memasak nasi. Kemudian menu yang di pojok kiri bawah ini adalah menu untuk memasak bubur. Kemudian yang di kanan atas ini adalah menu hot meal. Kemudian yang di kanan bawah ini adalah menu untuk mengukus sayuran. Kemudian untuk memasak nasi teman-teman bisa pilih menu yang di kiri atas. Kemudian akan muncul 2 menu tambahan atau 2 tombol tambahan, tombol plus dan tombol minus. Tombol ini digunakan untuk mengatur kecepatan waktunya. Jadi teman-teman bisa memilih kecepatan memasaknya itu mau berapa menit, mulai dari 22 menit sampai 25 menit. Kalau waktunya mau ditambah, tinggal pencet tambah. Kalau waktunya mau dikurangi, tinggal pencet dikurangi. Di sini aku mau pilih 25 menit. Kemudian setelah kita set waktunya, kita tinggal pencet start di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika berasnya sudah mulai dimasak. Nah, sekarang nasinya udah matang. Kalau nasinya udah matang, maka layar indikator akan menunjukkan seperti ini. Terus kemudian di layar touchscreen-nya itu akan muncul informasi seperti ini yang artinya ini menghangatkan. Jadi ketika nasinya udah matang, maka rice cooker ini akan secara otomatis menghangatkan. Cuma kekurangannya dari rice cooker ini adalah teman-teman nggak bisa memilih menu menghangatkan secara manual. Karena menu ini hanya muncul otomatis setelah kita memasak nasi atau mengukus sayuran. Jadi ketika nanti rice cookernya udah mati, terus kemudian teman-teman mau menghangatkan makanan atau menghangatkan nasinya lagi, teman-teman bisa pilih menu hot meal, terus kemudian pencet start gitu. Kalau misalnya udah selesai, kita udah nggak mau menghangatkan makanannya lagi, kita bisa pilih menu cancel seperti itu. Nah, kemudian kita lihat hasil nasinya seperti apa. Nah, ini adalah hasil nasi yang sudah matang. Tadi aku masak 1/4 cup. Nah, kita lihat nggak ada lengket sama sekali ya teman-teman. Jadi walaupun stainless steel, tapi nasinya nggak lengket ke pancinya. Kita lihat nasinya benar-benar pulen dan dia nggak kering, terus nggak basah juga. Walaupun kita masak setengah cup, tetap dia nggak akan kering seperti kalau kita masak menggunakan rice cooker biasa. Kalau misalnya kita masak pakai rice cooker biasa dan nasinya cuma sedikit, biasanya cuma akan jadi kerak di bawah. Tapi kalau pakai rice cooker ini, teman-teman mau masak setengah cup, itu nggak akan kering. Nah, itu kelebihannya dari rice cooker ini. Kita ambil sedikit ya nasinya. Oke, rasa nasinya sama aja seperti nasi pada umumnya. Tapi ini nggak kering sama sekali. Nah, aku juga mau nunjukin kalau rice cooker ini itu nggak punya saluran pembuangan dari tutup. Jadi, ketika kita memasak nasi atau memasak sayur atau apapun itu, terus kemudian ada uap air yang terkumpul di tutup, maka dia akan jatuh
ke bagian cekungan di body rice cookernya di sini. Jadi ketika kita buka, dia nggak akan menggenang kemana-mana, tapi dia akan jatuh di sini. Dan kita harus elap supaya nasinya itu tetap awet dan nggak banjir kemana-mana. Selanjutnya kita lihat air yang berada di bawah saringan. Kita angkat dulu saringannya. Nah, ini adalah sisa-sisa air yang terdapat di panci dan tidak mengalir ke bagian bawah atau ke bagian penampungan air pancinya. Kemudian kita lihat air di penampungan bagian bawah rice cookernya. Ini cara ambilnya, tinggal ditarik aja. Nah, ini bisa dibuka dan dibersihkan. Nah, ini adalah sisa-sisa air yang tadi digunakan untuk mengukus nasinya. Setelah airnya mendidih, pelan-pelan airnya itu akan turun ke bawah dan terendapkan di sini. Ini bisa kita buang juga, nggak masalah. Terus nanti kita pasang lagi. Demikian tadi video unboxing dan review yang bisa aku bagikan. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait rice cooker ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasinya bermanfaat.